فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه Kapuas. Pada hari ini Sabtu tanggal 17 Februari 2024 Masehi atau yang bertepatan dengan tanggal 7 Syaban 1445 Hijriah akan dimulai. yang telah memperlihatkan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini sama Putri. Halo, apa kabar? Baik, gimana sholat subuhnya? Sholat subuh aja nih. Belum langsung bisa majunya. كلام عيني في الغرام أحلى من الأغاني من كلمتين من سلام ببقى حد تاني لما يميل قلبنا ويا يميل تفتح عيوني وعمري كله مش قليل كلام عيني في الغرام أحلى من الأغاني من كلمتين من سلام ببقى حد تاني لما يميل قلبنا ويا يميل تفتح عيوني وعمري كله مش قليل. Saya selalu diberi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Puja dan puji syukur tidak henti kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam tidak lupa juga kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya mulai, perkenalkan nama saya Alvarez Indonesia Putra Devega. Kali ini saya akan membawakan pidato yang berjudul Keutamaan Menuntut Ilmu. Sebelum saya mulai, saya mau tanya dulu, siapa yang tahu wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam?
Surah Al-Alaq. Nah, jadi wahyu yang pertama kali turun adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allama insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah menurut Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah menurutmu dan Tuhanmu yang maha mulia. Dia telah mengajarkan manusia dengan perantara kolam. Dia telah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi, wahyu yang pertama kali turun bukan perintah sholat, puasa, zakat, bahkan haji, tetapi Iqra yang artinya bacalah. Ayat ini bisa diartikan untuk belajar, karena membaca adalah salah satu cara belajar. Coba teman-teman semua bayangkan, kalau mati lampu tidak ada cahaya. Kalau berjalan harus hati-hati. Jangan sampai kita menabrak sesuatu terus kita terjatuh dan terluka. Umat Islam mewajibkan kita untuk menuntut ilmu, baik laki-laki maupun perempuan, baik muda ataupun tua. Ada pepatah mengatakan, kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Wah, jauh sekali ya teman-teman. Pepatah ini bisa diartikan bahwa menuntut ilmu haruslah dengan perjuangan, bahkan ke tempat walaupun sangat jauh. Namun begitu, dalam menuntut ilmu haruslah berhati-hati. Jangan sampai ilmu yang kita peroleh membawa kita ke dalam kesesatan. A'udzubillahi min dzalik. Ada pepatah mengatakan, hidup akan menjadi buta tanpa ilmu agama, dan tanpa ilmu pengetahuan maka akan menjadi buta. Para hadirin yang dirahmati Allah, sebelum saya akhiri, saya ingin mengingatkan bahwa suatu saat kita akan meninggal dunia dan terputuslah semua amal ibadah kita kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya untuk teman kita. Iya, kita lanjutkan. الذي جمع ماله
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairu man 'abbada rabbahu haqqa 'ibadatihi wa syakara haqqa syukrihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa 'azzim wa majjid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mustami'un wal mustami'at. Ayyuhal mustami'un wal mustami'at. Fahimtum? Hari ulun berkisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan dan dimi'rajkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perlu diketahui apa itu Isra. Ada yang tahu ada Isra? Apa arti Isra? Isra itu perjalanan malam. Mi'raj itu naik ke mana? Ke Sidratul Muntaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam diisrakan Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa Nabi diisrakan Allah? Linuriyahu min ayatina, untuk menjelaskan, memperhatikan kepada umatnya Nabi Muhammad tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Isra itu melalui suatu kendaraan, menunggang suatu kendaraan. Apa kendaraan Nabi? Buraq. Apa itu buraq? Ada yang tahu? Kuda terbang, salah. Kuda, salah. Apa itu buraq? Buraq itu dabbatun abyad, binatang yang berwarna putih. Ingat, buraq itu binatang berwarna putih. Dabbat fawqa dunal bagal. Fawqal himar. Buraq itu di atas keledai, gondolnya di atas keledai. Wadunal bagal, dan lebih kecil daripada bagal. Tahu bagal? Apa itu bagal? Bagal itu binatang antara perkawinan kuda dan himar. Maka lahirlah bagal, lebih kecil daripada keledai. Paham dong? Buraq itu kerindangan lawan Nabi Muhammad. Tahu lah kerindangan? Apa kerindangan? Kerinduan. Ibu tadi tuh, ibu Mia, ibu Ratu tadi kerindangan dengan Abu Guru sekumpul, kerindangan dengan ulama-ulama. Kayak kisahnya. Buraq kerindangan dengan Nabi Muhammad. Orang kerindangan itu pasti menangis, kerinduan makan jadi kepada beliau, ya kan? Apa kisahnya? Ketika malaikat Jibril hendak masuk ke dalam surga ingin mencari binatang buraq, di dalam surga itu ada 40.000 binatang buraq yang sedang bermain-main. Mantap gak ya? Bermain-main binatang. Anda ke dalam surga? Di dalam surga itu ada 40 binatang buraq, yang mana ada satu buraq yang sedang menangis, yang sedang nggak mau dia bermain-main. Dia selalu menyendiri. Di dalam buraq itu ada tulisan di dahi buraq namanya Muhammad. Lalu malaikat Jibril bertanya, wahai buraq, kenapa pian? Tahu bisa bahasa Banjar di sini? Bahasa Banjar aja kita. Kenapa pian wahai buraq merenung? Ada kawan, ujung buraq, ya Jibril, aku di sini kerindangan lawan Nabi Muhammad. Sebelum dunia diciptakan 40.000 tahun aku sudah tahu, sudah kinanduk lawan namanya Nabi Muhammad.
Tapi hendak pada kuni bertemuan dengan Nabi Muhammad, kena kawan-kawan aja bertemuan. Lalu ya Jibril, wahai gua hendak kalian bertemuan lawan Nabi Muhammad. Oh mak gua hendak benar wahai Jibril, karindangan ulun. Ayo caranya ulun wahai Jibril, kada baliur makan, kada baliur minum. Asyik ulun kerinduan lawan Nabi Muhammad. Setiap mendengar nama Nabi Muhammad bergetar hati ulun. Oh Jibril, wahai gua umpat aku kita mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tunggangan Nabi Muhammad ketika Isra adalah siapa yang mengawali Nabi Muhammad? Tahu? Malaikat Jibril. Malaikat ada berapa? Banyak malaikat, ada berapa malaikat? Malaikat itu banyak. Ada 10. Malaikat banyak. Malaikat itu pilihan kah? Pilihan kada? Ada. Lakian kada? Bencong kada? Ada. Lalu malaikat itu apa? 3 lakian, 3 pilihan, 3 bencong. Malaikat itu banyak. Yang wajib diketahui ada berapa? 10. Yang mengawali Nabi Muhammad malaikat Jibril. Apa tugas malaikat Jibril? Belum bagi duit nih. Ya, malaikat Jibril. Apa tugas malaikat Jibril? Angkat tangan. Nah, nanti berbicara dulu. Ketika siapa tugas malaikat Jibril? Angkat tangan. Cuma saja angkat tangan, ditunjuk hanya maju. Kayak itu nanti kalau yang belajar sama ibu-ibu guru di sini, siapa yang tahu angkat tangan? Jangan Jibril, tugasnya banyak maju Jibril. Ini tidak beradab lawan guru. Anda menuntut ilmu kepada guru adalah angkat tangan, bukan Jibril gitu. Suara diam. Paham dong? Terapkan besok nanti ketika belajar apabila guru yang bertanya maka angkat tangan. Apabila mau ke WC angkat tangan. Baru jadi punya silahkan. Nah bahasa Arabnya tafadhal silahkan. Nah itu. Paham dong? Malaikat Jibril. Malaikat yang mengawali Nabi Muhammad ketika perjalanan Isra adalah malaikat Mikail. Siapa? Apa tugas malaikat Mikail? Opo? Opo? Malaikat Mikail. Apa malaikat Mikail? Masya Allah. Antum sini. Ta'al. Ada hadiah bersama aku. Masya Allah. Ya sama-sama. Malaikat Mikail. Pingandu dengan malaikat Mikail. Pingandu. Kenal dengan malaikat Mikail. Ini anak-anak ini kenal dengan malaikat Mikail. Kenal? Ada kenal? Kenal? Kok tahu tugasnya? Nah, yang apa? Tugas malaikat Mikail apa? Nah, menurunkan rezeki atau hujan. Malaikat itu ada 10 yang wajib kita ketahui. Sebenarnya malaikat itu katsirun, banyak malaikat. Katsirun. Malaikat itu malaikat banyak. Laisu rijalan wa laisu nisaan wa laisu bencongan. Malaikat itu kada binian, kada bencong, kada laki, tapi diciptakan apa? Nuraniyah. Itu diciptakan dari cahaya ajsamiyah nuraniyah. Dari cahaya. Kalau kita dari apa kita diciptakan? Dari tanah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayyuhal mustami'un wal mustami'at. Jawab saya lagi. Ayyuhal mustami'un wal mustami'at. Halo. Hai. Ya, supaya fokus antum. Antum tuh artinya antum, kalian, supaya fokus kalian. Mana ada kayak ini, boy, ada mereka. Apa? Kallimin nas biqadri ala uqulihim. Berbicaralah kepada manusia itu dengan kadar pikirannya. Kalau kita berbicara kepada anak-anak, maka kita seperti ini. Kalau kita berbicara kepada yang lebih tua, seperti ini. Kalau kita berbicara kepada yang tua, berbicara kepada anak, kita samakan pukul rata, kita gulingan kawan-kawan. Apalagi ujung penceramahnya Rasulullah SAW. Ujung ampun sini aja. Di ujung sana bisa taliur gitu. Oh ya, assalamualaikum.
Setelah itu Rasulullah SAW diisrakan dan mi'rajkan. Rasulullah menemui suatu kaum. Nah, kaum itu adalah kaum masjid, suatu perkumpulan yang mana Rasulullah melihat paling banyak orang di dalam neraka adalah orang yang fakir. Taulah fakir, nggak ada duit, nggak ada uang. Ujungnya itu fakir menurut kita. Tapi menurut kisah di dalam kitab itu, Rasulullah melihat suatu perkumpulan di dalam neraka paling banyak orang fakir. Lalu Rasulullah bertanya, wahai Jibril, mereka kenapa orang fakir banyak di dalam neraka? Jibril menjawab, ya Rasulullah, mereka bukan fakir harta, mereka bukan fakir awalan duit ke uang. Nah, uang duit sama aja, fulus. Ada duit lainnya Jibril. Nabi Muhammad, mereka bukan nggak ada duit, tapi mereka kenapa masuk neraka? Karena mereka fakir ilmu, kada berilmu, tidak berilmu. Maka ujar si Masya Allah, siapa tidak tahu dari anak-anak kita, kemudian mereka jadi orang sukses, amin. Mereka kemudian kita semua menjadi orang sukses, amin ya rabbal alamin. Apa ilmu? Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Berarti ujar Bapak Syajarwan tadi, berarti Cina sudah ada dari dulu. Memang ada, tapi bukan di Cina banyak ilmu. Maksudnya ketika itu diucapkan, tuntutlah ilmu ke negeri Cina itu jauh. Berarti tuntutlah ilmu sampai sejauh mungkin. Di kampung nggak ada ilmu agama, tuntut ke Martapura. Di kampung ada ilmu agama, tuntut di kampung. Entong. Maka intisari daripada Isra wal Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah apa intisarinya? Oleh Nabi Muhammad membawa daripada Isra Mi'raj apa? Berapa waktu? 50 waktu sholat. 50. Ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Allah, turun lalu ketemu Nabi Musa. Jadi Nabi Musa, wahai Nabi Muhammad, apa oleh-oleh dari Allah? Wahai Nabi Musa, oleh-olehnya ini 50 waktu sembahyang. Oh my God, banyak banget. Kurangi Nabi Muhammad, kurangi, minta lagi is'al, minta lagi kepada Allah, kurangi sedikit lagi. Datangnya Nabi kepada Allah, jadi 45. Kurang menjadi 5. Juga sudah 5. Bertemu pulang Nabi Musa. Wahai Nabi Muhammad, berapa oleh Allah turunkan? 5 sembahyang waktu. 5 waktu. Banyaknya umat dia tidak awam jauhi. Umat dulu yang gagah, lamak-lamak baru-baru. Ada awam jauhi apa lagi? Umat biar kurus-kurus, halus. Tidak awam. Bahasa Banjar, bahasa apa itu? Ada awak tinggi. Kalau ini Nabi Muhammad, wahai Musa, ulun ini jadi kawan lagi naik ke atas, supan. Di mana muha ulun nih lawan Allah Jalla Jalaluh. Maka menjadi 5. Yang waktu itu apa sembahyang apa? 1. Coba subuh. Sembahyanglah subuh tadi jariku. Sembahyang. Yang sembahyang angkat tangan. Yang mandor angkat tangan. Aduh sakit. Ambil sholat ya. Yang mana yang tidak sholat? Coba kita pakai logika daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz izin yang tidak sholat saya kasih yang depan. Ini, masya Allah. 100 dapat. Membagi lawan-lawannya, membagi. Masya Allah. Jam berapa ini? Mata dia Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-salat wa ibaduddin. Salat itu tiang agama. Waman aqamaha ad-din. Barang siapa yang mendirikan agamanya, maka agamanya kokoh. Waman tarakaha faqad hadama ad-din. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka agamanya kokoh. Contoh, ujar Nabi, salat itu tiang agama. Kalau tidak ada sembahyang, maka agamanya runtuh. Kalau dia sembahyang, maka agamanya kuat. Rukun Islam ada berapa? Pertama, 2, 3, 4, 5. Oke. Kita ini
adalah Islam. Botol ini Islam. Ini syahadat, sholat, puasa, zakat, naik haji. Kita enggak naik haji, enggak apa-apa, masih kita utuh megang botol tersebut. Botol ini bagaikan Islam. Kita enggak zakat, enggak apa-apa, masih kuat megang Islam. Kita enggak puasa, masih kuat megang Islam. Ketika kita tidak sholat, walaupun itu satu kali saja enggak sholat, maka iman kita akan roboh, hancur iman kita. Paham dong? Maka itu jangan tinggalkan sholat. Awal ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salat. Awal pertama kali dipertanyakan orang tersebut, hamba tersebut adalah sholat. Fa'in sholaha sa'iru amalih. Apabila sholatnya bagus, maka semua amalnya bagus. Wa'in fasadat sa'iru amalih. Apabila sholatnya rosak, hancur, maka semua amalnya hancur. Paham dong? Murid dari sini ada lembaga amalan besan Bu Hanti. Ya, apabila hendak minum itu berdiri bagus enggak? Bagusnya duduk diri. Cara minumnya macam ini. Saya memberi amalan, jangan kita langsung belikan. Nah, cara minumnya, apabila antum minum, maka jangan bernapas ketika minum. Minumnya 3 kali. Ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kali minum, ucapan alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. 3 kali ucapan itu. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Ujar ulama, barang siapa yang minum 3 kali, diteguhkan dan mengucap bismillah, alhamdulillah sampai 3 kali, selama air tersebut ada di dalam perutnya, maka orang tersebut dijamin tidak bisa melakukan maksiat. Namun yang keluar badannya tadi minum ulang. Maka itu supaya amalan tercegah daripada perbuatan maksiat, perbuatan nakal, ialah ucapan bismillah ketika minum. Main bola jangan minumnya berdiri, duduk. Maka di sini ada apa? Membangun generasi muda Islam berdasarkan keteladanan Nabi Muhammad. Ikuti sunnah Nabi Muhammad minum duduk. Ikuti ajaran Nabi Muhammad sembahyang 5 waktu. Pada awal di masjid di rumah, pada awal di rumah dilanggar. Jangan dilanggar, belanja uangnya. Sembahyang dilanggar sah enggak? Ada sah dilanggar uangnya. Allahu a'lam bishawab. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Minta halal kepada ibu kepala sekolah, kepada Bapak Syajarwan tadi, kepada Bapak Haji Tajuddin dan lainnya, kepada ibu minta halal. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini Allah ridhoi, Allah rahmati, Allah ampuni, dan mudah-mudahan perkumpulan kita dalam keadaan ini bahagia, senang. Mudah-mudahan kita senang juga karena di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di sini, mudah tak kumpul juga di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan kita di sini memperingati Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tanda kita cinta, tanda kita membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Muhammad Kipli yang telah memberikan ceramah ataupun siraman. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha al-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanqalibu biha al-usub wa talibu biha as-sawab wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. اللهم كما مننت علينا بالإيمان فزدنا منه، وكما مننت علينا بالإسلام فزدنا منه، وكما مننت علينا بالعافية فزدنا منها، وكما مننت علينا بالأمور فبارك لنا فيه. اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين إلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزدنا
وجملنا بالعافية ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Yang dia dapat daripada ceramah tersebut intisari satu saja intisari yang bisa dibawa murid dari SD ini. Apa intisarinya? Kesimpulan. Isi ceramah tadi. Isi ceramah tadi yang antum yang dia dapat tadi apa? Yang dia dengarkan dari apa? Bapak, sholat. Iya, terima kasih. Ya lanjut Bapak, pertanyaan berikutnya. Silakan kembali. Isra. Jalan yang mana? Ya benar. Sebutkan malaikat itu banyak sedikit. Yang wajib diketahui ada berapa? Sebutkan. Sholat apa ini? Sholat zuhur ada berapa rakaat? Sholat yang dari zuhur asal maghrib isya subuh ada berapa rakaat semuanya seluruhnya? Jelasnya. Dari mana ke mana? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kegiatan Isra wal Mi'raj ya Nabi SAW di SDN 3 Selat Hilir luar biasa dan memberi kesan kepada murid-muridnya dan kepada kami yang selaku yang hadir dan kepada ulun pribadi. Alhamdulillah mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu kepala sekolah, kepada bapak-bapak yang ada di sebelah ulun. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang diridhai Allah, pertemuan yang dirahmati Allah, dan mudah-mudahan kita akan terkumpul di dunia ini, terkumpul di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada SDN 3 Selat Hilir yang dalam hal ini melaksanakan kegiatan Isra Mi'raj. Tidak lain ini adalah merupakan suatu dalam hal pendidikan karakter anak, terutama kepada siswa-siswa yang ada di SDN Selat 3 Hilir ini, Selat Hilir. Ya. Ini sebagai tanda bukti bahwa kita cinta kepada Nabi kita, kepada Rasulullah kita. Dan sejak dini kita tanamkan kecintaan itu. Dan hal ini diwujudkan dengan peringatan Isra Mi'raj yang dilaksanakan oleh anak-anak di SDN 3 Selat Hilir ini. Dan saya juga sangat mengapresiasi dan selalu mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan, baik dalam hal Isra Mi'raj maupun kegiatan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Karwil Pendidikan Keterangan Silat selaku pengawas SPAI pada pagi hari ini sangat mendukung sekali kegiatan Isra Mi'raj yang dilaksanakan di SDN 3 Selat Hilir ini. Ini wujud nyata kita sebagai muslim apalagi khusus di SDN 3 Selat Hilir ini adalah salah satu bentuk kegiatan yang menekan masalah praktek baik yang setelah pada hari ini membuktikan kepada kita bahwa anak-anak kita mampu melakukan kegiatan seperti ini, dan khusus kami misalnya kepada staf yang telah mengisi acara pada hari ini. Begitu juga kepada delegasi PAIS yang telah mengikuti acara ini sebagai untuk mendukung kegiatan ini sehingga acara itu bisa berjalan dengan lancar. Sekali lagi mudah-mudahan acara ini bisa berjalan terus
bukan hanya kegiatan Islam Berat, kegiatan agama lah, kegiatan keagamaan yang lainnya, supaya ini bisa kita laksanakan sebagaimana biasa. Demikian kami dari Karul Pendidikan Nasional sangat mendukung kegiatan seperti ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لما الرق دخل قلبي رق وحنيت، طب هعمل ايه؟ رحت انا غنيت